Tell me your tale, then you Kita itu sebenarnya butuhnya anak-anak itu gerak. Ini saya dari awal coba ya. Bentuk ya boleh maju juga. To my side to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights and right by my side all I see is the sea of people that round me if they just knew. Baik, pada materi pertama ini kita akan pelajari seputar basic kepelatihan dengan submateri, teori dan metodologi kepelatihan, periodisasi pelatihan, manajemen pelatihan. Sesi materi ini akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Kurniawan. Kepada Bapak Wahyu Kurniawan, kami persilahkan. Kita tuh sebenarnya butuhnya anak-anak itu gerak. Udah terlalu mager. Bisa Pak? Nggak apa-apa. Tapi ternyata di tengah jalan kita ada kompetisi nih dan juara. Kan plus Pak. Makanya saya dari Mas Yuri tadi bilang kita nggak bisa menstakan itu di prestasi di awal, karena memang kadang-kadang hal-hal seperti itu ntar merusak anaknya. Dia itu maksimal di awal Pak, bukan maksimal di akhir. Kalau maksimal di awal memang akan seperti itu psikologisnya. Yang keempat, menyusun periodisasi. Nah yang tadi itu yang sebelumnya, yang periodisasi itu penting Pak. Jadi kita punya roadmap 1 tahun 4-8 minggu dan juga roadmap di 1 tahunnya, di 1 minggunya, sorry. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, menetapkan struktur tim. Nih Pak, kalau di marching band aku nggak tahu Bapak Ibu sekalian itu solo player apa enggak, maksudnya bergerak sendiri atau ada timnya. Jadi mungkin bisa diatur Pak timnya yang memang, karena ini pesertanya cukup banyak, mungkin Bapak akan kelabakan ketika ada kompetisi, kelabakan ketika ada apa-apa. Pak, anggap aja ada pisau di tengah jalan sana, tapi kita di depan nih Pak, atau kita di samping, kita nggak tahu. Nah itu pengorganisasian timnya juga perlu. Kira-kira yang bisa Bapak ajukan, apakah Pak kita perlu asisten pelatih atau yang lain, itu bisa Bapak atur di pengorganisasian Pak. Kemudian yang kedua itu menentukan pembagian tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak Wahyu Kurniawan. Mungkin selanjutnya Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri dari Magelang, Jawa Tengah. Untuk materi yang ini memang saya sangat interest gitu, karena memang para hadirin dan para peserta yang berbahagia, marilah bersama-sama kita masuki sesi berikut kegiatan ini, yaitu pemaparan dan pelatihan yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing narasumber hebat kita yang telah hadir pada hari ini dan akan dilaksanakan tiap sesi sesuai dengan jadwal. Untuk sesi berikut yaitu kesehatan olahraga dengan sub materi teori penanganan cedera olahraga dan penanganan cedera olahraga akan disampaikan oleh Bapak Hairul Umam, SPD. Selamat kepada Pak Hairul Umam, kami persilakan. terkait dengan bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi cedera dan bagaimana pemulihannya. Jadi bicara cedera, bukan cuma olahraga ekstrim, catur pun bisa cedera Pak. Betul nggak? Betul. Ngangkat kuda ya kan, luar biasa tuh bebannya ya kan. Benteng diangkat gitu Pak ya. Tapi secara sport science-nya, dia duduk lama kan tuh, lama berpikir, itu metabolisme itu bekerja. Nah itu butuh yang namanya peregangan di otot-otot yang digunakan, terutama di bagian pundak, pinggang. Nah kalau dia bermasalah, tiba-tiba lagi ngangkat stair, ketarik pinggangnya, kejepit sarafnya misalkan, gitu ya. Itu jadi masalah dan jadi kendala, mengganggu konsentrasi si atlet catur. Nah, ketika saya diminta untuk sharing bersama marching band, kira-kira kemungkinan cederanya apa sih Pak? Banyak. Nah, saya mau tahu nih apa kira-kira Pak?
kaki, apa lagi? Pinggang, tangan, punggung, kepala, jidat. Oh pernah tiup trompet bisa gitu ya? Oh iya, bertambah. Bisa ya? Dari awal coba, siap. Cecek gure Pak. Cecek gure. Ceko pesto. Pecel lele. Longga si longga. Cecek gure. Ceko pesto. Tahan di hold. Tapi jangan dikagetin. Leher soalnya. Coach. Nengok coach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Ya coach. Nengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya tidak disarankan sih Pak. Iya, kalau buat saya tidak disarankan. Kalau rating iya boleh. Ya lawan Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk Pak. 1. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Hayu. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Barangkali para peserta ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya, selanjutnya kita memasuki sesi materi terakhir, yaitu basic drum band atau PBB atau drill dasar beserta praktiknya, yang akan disampaikan oleh Bapak Redi Restu Fadilah atau Mas Tahe. Kepada Bapak Redi Restu Fadilah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini jam terakhir ya berarti ya. Ya saya berharap juga masih tetap fokus mungkin ya. Tapi nanti jadi ada gerak-gerak mungkin ya sedikit kita praktik supaya tidak ngantuk karena hidup terus gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya bisa ada di sini juga bisa berbagi, memaparkan tadi basic drum band atau ya kita nyebutnya mau drum band, mau marching band, mau drum corps yang ada di satu lingkaran itu ya, mau military band. Ada basic-basicnya. Saya akan coba nanti memaparkan, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan karena ilmu yang berguna juga akan terus turun temurun ya. Nanti kita punya muridnya juga jadi guru lagi, akan terus seperti itu. Tadi sedikit udah disinggung ya, nama saya Redi Restu Fadilah, tapi dikenalnya dengan sebutan Tahe. Nah sebelum saya pengennya lebih santai sih ya, saya tegang sebenarnya agak, tetap aja ya ngomong di aula seperti ini. Biasanya kan kalau di lapangan itu ngelatihnya di lapangan lah, outdoor gitu kan. Terus adik-adik, nah sekarang ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kalau boleh tahu berasal dari mana saja ya? Kalau kita absen gitu. Yang dari daerah Jakarta ada dari daerah Jakarta. Paling nanti saya sebenarnya ini umum ya, di pengalaman juga sering banyak dibahas tentang dasar-dasar. Hanya saja kalau ngomongin drill, visual, PBB atau marching maneuvering itu tidak ada patokannya ya, patokan yang bakunya yang pastinya. Beda kalau kita belajar teori dasar musik, banyak sumber yang mengeluarkan teori-teori dasar musik berbagai level, bahkan misalkan seumur kita pun masih bisa menggunakan silabus untuk anak SD gitu ya, yang warna-warnanya ya itulah beberapa pengalaman lagi. Saat ini saya di Gita Pakuan dan juga kemarin beberapa di marching band lainnya, dan itu juga pengalaman menjuri. Oke, boleh di next aja. Nah, sebenarnya kita lagi ngomongin PBB, drill, dan yang itu secara unsur besarnya itu kan kalau marching band itu kita ngobrol ada musik, ada visual gitu ya. Intinya dua unsur yang besarnya itu adalah musik atau visual. Nah, visual itu apa dalam bentuk
Ya boleh maju juga nggak apa-apa. Kalau ada yang tidak kelihatan terlalu jauh. Saya sambil ngecek juga ya. Oke. Ya ini turn out, namanya turn out. Nah ada kadang saya gini sih, kalau beberapa melihat band itu detail sama enggak itu lihat dari cara berdiri turn outnya. Ya ada yang bilang 11-1 itu artinya seperti mengarahkan ke arah jam 11 dan 1 ya. Tapi kalau saya lebih prefer ke 45 ya, karena dibuat lebar. Dibuat lebar karena biasanya gini, kalau 11-1 itu ketika ada visual plie efeknya nggak bagus tuh, malah nggak kebentuk. Tapi kalau misalkan berdiri kayak gini, nah si efek diamondnya itu malah lebih kelihatan. Yang kedua lebih stabil seperti itu. Nah yang kedua, si lututnya jangan terlalu dikunci atau dibuat tegang. Jadi paha sama betisnya itu relax aja. Nah yang berikutnya yang lebih penting adalah pinggangnya. Si pinggangnya itu kan biasanya kita tanpa sadar ya suka melambung ke depan gitu ya. Gitu. Ini tambah lagi buncit juga lagi ya. Jadi nggak ideal nyontoinnya. Maaf. Ya ini si pinggangnya itu seperti ditarik ke belakang, ibu bapak. Karena kerasanya kalau kita berdiri gini tuh emang kerasanya kayak kita nungging gitu. Tapi kalau dilihat dari pinggir itu malah kelihatan lebih lurus. Yang kedua, secara beban, distribusi beban ya. Karena kebetulan saya kuliahnya teknik gitu. Kalau misalkan ini melengkung ke sini, jadi ada konsentrasi tegangan di sini, makanya lebih sering sakit pinggang. Tapi kalau misalkan lebih dilurusin, nah si beban itu bakal disalurkan ke kaki. Gitu. Terima kasih atas pemaparan tadi ya Bapak Redir Sumaila. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin bertanya. Oke, barangkali para peserta ada yang bertanya, kami persilakan. Tidak ada yang bertanya. Selanjutnya, langsung ke rangkaian penutupan. Baik, demikian rangkaian acara pelatihan kita pada hari ini. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya dalam bidang seni musik marching band Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan dukungan dari semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau pelaksanaan terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.